Seorang pria berinisial UTH dilaporkan tenggelam dan hilang saat sedang mandi di air terjun Harunda, Desa Bidihunga, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Pencarian korban berakhir tragis setelah tim SAR berhasil menemukan jasad korban pada kedalaman 7 meter. Berikut informasi selengkapnya. Seorang pria berinisial UTH dilaporkan tenggelam dan hilang saat sedang mandi di air terjun Harunda di Desa Bidihunga, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pencarian korban berakhir tragis setelah tim SAR berhasil menemukan jasad korban pada kedalaman 7 meter. Pencarian dimulai pada Minggu malam hingga 13 Oktober 2024, sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia bagian Tenggara. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kupang Mudhar mengatakan bahwa setelah menerima informasi, Posar Wengapu bersama unsur SAR gabungan langsung terjun ke lokasi kejadian untuk memulai pencarian. Selanjutnya kita melaksanakan penyelaman. Jadi setelah kita melakukan penyelaman kurang lebih sekitar 1 jam, korban pada pukul 09.25 dapat kami ketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah korban ditemukan, operasi SAR dinyatakan selesai. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam pencarian kemudian kembali ke kesatuannya masing-masing. Tim yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR hari kedua yaitu ada dari kantor SAR Kupang, dari anggota Pos anggota Posar Wengapu berjumlah 6 orang dan dibantu dengan proteksi SAR seperti dari Polsek Lewa, Babinsa Lewa, BPBD, desa dan keluarga korban serta masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Dengan berakhirnya operasi SAR ini, kejadian tragis di air terjun Harunda meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Terus waspada dan berhati-hati saat berada di area wisata alam agar kejadian ini tidak menimpa orang-orang terdekat Anda. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dipercayakan sebagai tuan rumah dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2024 lalu. Melalui kerjasamanya dengan Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia, pihaknya menggelar serangkaian acara hingga kunjungan ke RSKD Jiwa Naimata. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia atau ARSAWAKOI menggelar serangkaian acara pada Kamis 10 Oktober 2024. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Dr. Ale Tapian menyatakan bahwa tahun ini Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah dalam perhelatan ini, dengan menghadirkan kurang lebih 50 perwakilan dari berbagai rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia. Ke rumah sakit jiwa ini adalah salah satu bentuk acara touring rumah sakit jiwa. Saya sangat pribadi sangat senang ya, berbahagia, bersyukur bahwa kita menjadi tuan rumah. Adapun kami juga didatangi oleh Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Pak Dr. Imran Pambudi MPHM yang datang sekaligus mewakili Pak Menteri Kesehatan untuk membuka kegiatan dan juga membawakan materi sesuai dengan tema Rumah Sakit Jiwa tahun ini adalah saat memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Setelah talkshow bertajuk Saatnya Memprioritaskan Kesehatan Mental di Tempat Kerja yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, para tamu undangan melanjutkan kunjungan ke Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata. Rombongan disambut hangat dengan tari-tarian tradisional dan berkesempatan mengunjungi berbagai fasilitas, termasuk unit gawat darurat, UGD, polirawat jalan, hingga ruang rehabilitasi mental. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata yang telah berdiri sejak 2018 dan kini berjalan selama 6 tahun masih menghadapi banyak tantangan. Aleta mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kekurangan dalam hal sarana prasarana maupun sumber daya manusia.
mohon dukungan dari pemerintah provinsi untuk pengembangan rumah sakit jiwa, karena terus terang bahwa kunjungan pasien jiwa ini dari hari ke hari meningkat, ya. Dan yang datang berobat ke sini ini pulang dengan keadaan tenang, ya. Cuma memang rumah sakit jiwa ini menjadi stigma, jadi kenapa banyak orang yang ada dengan gangguan jiwa itu tidak langsung ke sini karena baru stres, baru depresi, gangguan tidur aja mereka takut ke sini nanti dicap bahwa itu orang gila. Padahal sebenarnya banyak yang perlu diobati. Pihak Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mental di NTT. Dukungan berkelanjutan sangat diharapkan agar fasilitas dan kualitas pelayanan di rumah sakit ini semakin baik, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi banyaknya jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Gibran yang dikenal publik sebagai kabinet gemuk. Usai acara perpisahan di Istana Presiden Jakarta pada Kamis 17 Oktober lalu, Ma'ruf Amin mengaku tidak mempersoalkan banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri. Yang penting bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Berikut laporan redaksi Antara untuk Timur TV. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi banyaknya jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai publik sebagai kabinet gemuk. Ma'ruf Amin mengaku tidak mempersoalkan banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri yang akan memimpin kementerian lembaga di kabinet Prabowo Gibran. Ia menilai rencana penambahan jumlah kementerian tersebut sudah sesuai dengan keadaan bangsa dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Hal tersebut ia sampaikan usai acara silaturahmi di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 17 Oktober. Ya, saya kira pembagian pekerjaan untuk wilayah kerja pembidangannya saya kira tidak ada masalah, tapi yang penting itu koordinasi. Nah, ini kementerian atau menteri koordinator di satu sisi ya yang melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian itu harus berjalan efektif, kolaboratif. Wapres juga memastikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Salah satunya dengan menghadiri pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, SMA Ki Hajar Dewantoro Kota Kupang tingkatkan minat baca melalui keterampilan menulis siswa. Informasinya usai jeda.